Ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung poligon tertutup dengan menggunakan rumus Excel. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu tabel perhitungannya, yaitu atau form perhitungan poligon tertutup. Tabel perhitungan poligon tertutup. Di sini ada yang berwarna biru, ada yang warna pink, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru muda, dan ada orange. Nah, yang berwarna biru ini adalah data lapangan yang kita dapat. Pada saat pengukuran, ada tinggi alat, nomor titik, sudut horizontal, azimut awal, bacaan rambu, sudut vertikal, koordinat X, Y awal, dan elevasi awal. Itu semua sudah kita dapatkan di lapangan pada saat kita melakukan pengukuran. Ini dia data lapangan yang kita dapat pada saat pengukuran. Setelah kita memasukkan data lapangannya, maka kita akan mulai menghitung. Artinya kita akan mengisi kolom tabel-tabel yang berwarna pink. Yang pertama, kita mulai dari mengkonversikan sudut horizontal yang kita dapat di lapangan ke dalam bentuk sama dengan derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Ini adalah cara untuk mengkonversikan dari derajat menit detik ke bilangan desimal. Nah, kalau sudah jadi, kita tinggal tarik ke bawah. Setelah itu kita akan menghitung koreksi sudut horizontal. Sebelum kita menghitung koreksi sudut horizontal, terlebih dahulu kita hitung dulu syarat sudutnya. Syarat sudut luar atau sudut dalam. Caranya sama dengan N plus 2, rumusnya N plus 2. Nah, karena kita mengukur menggunakan 6 titik, berarti N-nya adalah 6. N itu adalah jumlah titik. N 6 ditambah 2, tutup kurung, dikali 180. Ini dia kalau menggunakan sudut luar, seharusnya sudut yang kita dapat 1440. Kalau kita menggunakan sudut dalam, maka seharusnya 6 dikurang 2 dikali 180. Nah, dari sini kita bisa ketahui kalau sudut yang kita lakukan pada saat pengukuran adalah sudut luar, seharusnya sudutnya itu 1440. Tapi jika menggunakan sudut dalam, maka total sudutnya adalah 720. Sekarang kita jumlahkan sudut yang kita dapat di lapangan, sama dengan sum. Kita klik di sudut horizontal yang bilangan desimal. Nah, ternyata total sudut yang kita dapat kelebihan. Seharusnya kan 1440, tetapi kita dapat sudut yang kita lakukan di lapangan sebesar 1440,099. Artinya kita kelebihan sudutnya. Berapa banyak kelebihannya? Kita hitung dulu. Sama dengan sudut yang kita dapat di lapangan dikurang syarat sudut luarnya sebesar 0,099. Kita tidak tahu kesalahannya ada di titik mana. Apakah di titik P1, titik P2, P3, P4, P5, atau P6, atau mungkin di P1 akhir, kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itu kita akan membagi koreksi sudut ini ke masing-masing titik. Karena titiknya ada 6, maka koreksi sudutnya dibagi 6. Jadi setiap titik mendapatkan koreksi sebesar 0,017. Nah, koreksi sudut ini kita pindahkan ke dalam tabel. Caranya sama dengan
kita klik di sini. Nah, jangan lupa karena hasilnya sama, kita kunci dulu supaya tidak berubah. Caranya shift angka 4, dia tandanya S begini dalam bentuk dolar. Nah, hurufnya yang dikunci ini kebetulan huruf H, jadi sebelum H dan sesudah H kita tambahkan simbol dolar begini, itu artinya dikunci dia. Ketika kita tarik, angkanya tetap dengan. Nah, kalau sudah, kita bisa tarik ke bawah. Jadi setiap titik mendapat koreksi sudut sebesar 0,017. Nah, angka selanjutnya kita akan menghitung sudut azimut. Sebelum kita menghitung sudut azimut, kita kan sudah ada di awalnya kita dapat di lapangan, tapi dalam bentuk derajat, menit, detik. Kita konversikan dulu ke bilangan desimal. Caranya sama dengan derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Nah, ini adalah azimut awal yang kita dapat di lapangan dalam bilangan desimal. Karena yang kita dapat di lapangan adalah derajat, menit, detik, kita konversikan ke bilangan desimal. Kalau kita sudah punya sudut azimut awal dalam bilangan desimal, maka kita bisa menghitung azimut P2 sampai P1 akhir. Caranya sama dengan if buka kurung azimut awal ditambah sudut horizontal dikurang, kita dikurang karena koreksi sudutnya positif ya, dikurang koreksi sudut lebih besar sama dengan 540, maka nah perhatikan makanya di sini tuh saya pakai titik koma. Nanti kalian bisa perhatikan di laptop masing-masing. Biasanya di sini coba perhatikan ada tabel, ada warna putih ini ya. Nah, di sini ada if logical text titik koma. Di laptop saya titik koma, jadi saya menggunakan titik koma. Disesuaikan di setiap laptopnya. Maka azimut awal ditambah besar sudut horizontal dikurang koreksi sudut dikurang 540 tuh. Nah, if azimut awal ditambah sudut horizontal dikurang koreksi sudut lebih dari sama dengan 180, makanya pakai tanda titik koma ya, maka azimut awal ditambah besar sudut horizontal dikurang koreksi sudut dikurang 180, maka azimut awal ini pilihan terakhirnya ya, jika lebih dari 540, jika lebih dari 180, dan yang terakhir jika kurang dari 180, maka azimut awal ditambah sudut horizontal dikurang koreksi sudut ditambah 180. Nah, sebenarnya ini sama dengan pada saat menghitung azimut. Nah, jadi saya bacakan lagi ya rumus yang di sini. Sini katakan jika azimut awal ditambah besar sudut horizontal dikurang koreksi sudut hasilnya lebih dari sama dengan 540, maka ini tandanya, maka azimut awal ditambah sudut horizontal dikurang koreksi sudut dikurang 540. Artinya kalau azimut awal ditambah besar sudut horizontal dikurang koreksi sudut hasilnya itu lebih dari 540, maka sudutnya dikurangin 540 begitu. Oke, nah sebelum kita enter, kita lihat dulu nih
buka kurungnya ada berapa? 1, 2, ada 2, berarti kita tutup kurungnya juga ada 2, kita tambahkan 1, enter. Nah, ini adalah azimut P2. Kalau kita sudah masukkan rumus 1, kita bisa tinggal tarik ke bawah. Nah, ketika menarik, pastikan posisi kursornya sudah tanda plusnya itu hitam kecil, ini kan putih. Nah, kita tarik ke ujung sini jadi hitam, baru kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah sama nih, 357 sama 357. Nah, yang azimut ini, yang P2 sampai P1 akhir ini kan masih bilangan desimal. Kita konversikan ke derajat menit detik, sebaliknya dari yang tadi. Caranya sama dengan INT ke sudutnya. Bentar. Kalau yang menitnya sama dengan INT, yang ini sudutnya desimal dikurangin sama, kita ke bawah kan ya, yang derajatnya dikali 60, tutup kurung. Nah, karena tutup kurungnya di sini ada 2, maka bukanya juga harus ada 2, enter. Selanjutnya kalau yang konversi detik sama dengan sudut desimalnya dikurangin derajat, tutup kurung dikali 60 dikurang menitnya tadi yang sudah kita hitung sebelumnya, menit, tutup kurung dikali 60, tutup kurung. Kita hitung lagi nih, tutup kurungnya ada 3, berarti buka kurungnya juga ada 3. Oke. Nah, kalau kita sudah masukkan satu rumus, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini dia. Ini sudah sama hasilnya dengan yang di atas. Itu dia azimut awal yang kita dapat di lapangan sama dengan azimut akhir yang kita hitung. Karena kita menghitung poligon tertutup. Kalau poligon tertutup itu azimut awalnya sama dengan azimut akhir. Oke, langkah selanjutnya kita konversikan sudut vertikal yang kita dapat di lapangan ke bilangan desimal, sama seperti yang ini tadi, sudut azimut awalnya itu kan dari derajat menit detik, nih derajat menit detik kita ubah ke desimal. Sekarang yang vertikalnya juga gitu, dari derajat menit detik kita ubah ke desimal. Rumusnya sama dengan derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik naik ke atas ya, dibagi 3600. Nah, ini dia. Kalau sudah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, saya tidak tarik sampai ke bawah sini karena yang ini kan P1, saya pakai P1 yang atas. Nah, sekarang kita menghitung jarak datarnya. Rumusnya sama dengan, rumusnya jarak datar itu kalau manualnya itu ya sama dengan benang atas, benang atasnya ini dikurang benang bawah dikali 100 dikali sin vertikal, sin kekurang vertikal. Nih vertikalnya yang desimal ya, vertikal. Nah, tapi kalau rumus sin itu kita harus buat sin vertikalnya itu dikali PI buka kurung tutup kurung dibagi 180. Oke, dikali sin lagi karena rumusnya sin vertikal kuadrat ya, sin vertikalnya tadi naik ke atas dikali PI buka kurung tutup kurung dibagi 180. Jadi kalau kita mau menghitung sin kostan, sin, kita harus tambahkan rumus yang ini. Oke, lihat
Sudah, enter. Nah, ini jarak datarnya P1 ke P2. Kita tinggal tarik ke bawah. Oke, jangan lupa kita hitung jumlah jarak datarnya. Sama dengan sum. Kita klik di sini, tarik sampai ke bawah. Nah, akan kita jumlahkan. Tutup. Nah, enter. Ini adalah total jarak dari P1 ke P2, P2, P3, 34, 45, 51, 56, 6 ke 1. Totalnya 208,60219 meter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung absis. Absis itu rumusnya jarak datar dikali sin kali yang buka kurung tutup kurung dibagi 180. Itu ya. Kalau sudah, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, jangan lupa kita jumlahkan dengan sum yang ini. Atau bisa juga nanti kita jumlahkannya terakhir, tidak masalah ya. Nah, fx-nya sama dengan rumusnya fx itu jarak datar, ini jarak datar dibagi jumlah jarak datar ditutup dikali jumlah absis nih. Nah, kita lihat ada angka yang tetap di sini, yaitu jarak datar dan absis, jumlah absis. Maka jarak datar dan jumlah absis ini harus kita kunci supaya angkanya nanti tidak berubah. Kita kunci. Kenapa jarak datarnya tidak dikunci? Karena ketika di P2 jarak datarnya beda. Data yang sama yang kita kunci. Yang sama kan yang digunakan hanya ini. Jumlah jarak datar dan jumlah absis. Makanya jumlah jarak datar dan jumlah absis yang dikunci. Seperti itu. Enter. Rumus sudah masukkan satu rumus, kita tinggal tarik ke bawah. Oke. Nah, ini kalau misalnya sama rumusnya sama dengan sum, kita bisa tarik nih. Oke, tarik aja. Nanti hasilnya bakalan muncul di sini. Nah, ketika menghitung absis dan koreksi absis, ini angkanya harus sama. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke ordinat. Ordinat sama dengan buka kurung tutup kurung dibagi 180. Tutup kurungnya. Oke, tarik. Nah, tadi sudah ada rumusnya, angkanya langsung muncul. Yang koreksi ordinat sama juga seperti absis. Bedanya dia pakai ordinat sama dengan jarak datar dibagi jumlah jarak datar dikali jumlah ordinat. Data yang sama kita kunci. Ingat, kalau menggunakan data yang sama wajib dikunci. Nah, kita tarik ke bawah. Angkanya sama. Kita lanjut ke beda tinggi. Beda tinggi nih rumusnya agak panjang. Sama dengan benang
sin vertikalnya mana nih, vertikal tambahkan kali PI buka kurung tutup kurung dibagi 180 dikali cos vertikal. Nah ini vertikalnya tambahkan lagi kali PI buka kurung tutup kurung dibagi 180 dikurang tinggi alatnya yang ini, tinggi alat ditambah ditambah tinggi alat dikurang benang tengah ya, rumusnya itu benang atas kurang benang bawah dikali 100 dikali sin vertikal dikali cos vertikal ditambah tinggi alat dikurang benang tengah. Oke, ini hasilnya. Lanjut ke koreksi beda tingginya, sama dengan jarak datar dibagi jumlah jarak datar dikali jumlah beda tinggi. Jangan lupa karena jumlah jarak datarnya sama maka datanya dikunci. Enter. Baru kita tarik ke bawah. Nah hasilnya sama. Jadi ini yang absisnya. Ini koordinatnya. Itu kita menghitung koordinat dan Oke, kita akan menghitung koordinatnya. Jadi koordinat awal ini 200 150. Setelah kita hitung yang warna pink ini, maka yang warna kuning ini nanti hasilnya harus sama dengan yang atas. Itu adalah poligon tertutup, dia harus kembali. Oke, kita hitung sama dengan untuk yang X nya berarti X awal ditambah absis. Kalau X hubungannya ke absis, karena ini min tapi min, hasilnya min ketemu min nanti bakalan jadi plus. Oke, kita tarik ke bawah ya, dia kembali ya 200. Lanjut yang Y nya sama dengan koordinat ditambah koordinat Y awal ditambah koordinat dikurang koreksi koordinatnya. Kita tarik ke bawah ya, dia kembali. Lanjut yang elevasinya sama dengan elevasi awal ditambah beda tinggi dikurang koreksi beda tinggi. Ingat, kita tarik ke bawah ya, ini dia hasilnya kembali. Jadi kalau poligon tertutup itu azimut awal sama dengan azimut akhir, koordinat awal sama dengan koordinat akhir, elevasi awal sama dengan elevasi akhir. Dan di poligon tertutup kita akan menghitung yang namanya koreksi. Ada koreksi sudut, ini ada koreksi sudut, ada koreksi absis, koreksi ordinat, dan koreksi beda tinggi. Itu dia. Nah yang namanya koreksi kita harus ingat, kalau koreksinya positif maka dia dikurang rumusnya nih, dikurang tadi ya. Nah di sini juga karena koreksinya itu negatif, maka ketika menghitung fx dia hasilnya harus positif. Kita lihat di sini, ini min,
koreksinya kan min, jadi min ketemu min plus jadinya tuh. Oke, demikian tentang poligon tertutup, menghitung poligon tertutup dengan menggunakan rumus Excel. Semoga dapat dipahami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.